Cara mengatasi pencemaran udara. Pencemaran udara bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi. Namun, kita bisa berkontribusi dalam mengatasi pencemaran udara. Dengan cara ini, yang pertama, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah mengurangi pembelian produk fast fashion, membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan tempat minum sendiri, serta kurangi penggunaan sedotan atau kayu. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Asap knalpot kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab terbesar polusi udara, apalagi di kota-kota besar yang dipadati kendaraan setiap hari. Yang ketiga, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kendaraan ramah lingkungan memang masih sulit didapatkan. Sebagai gantinya, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan biasakan memakai kendaraan umum. Yang keempat, kurangi merokok. Meskipun tidak sebesar asap knalpot, asap rokok juga merupakan faktor penyebab pencemaran udara. Yang kelima, jangan membakar sampah. Pembakaran sampah secara terbuka sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang ditegaskan bahwa masyarakat harus mengelola sampah dengan sistem kumpul, pilah, olah. Namun, masih banyak orang-orang yang tetap membakar sampah karena membakar sampah adalah cara paling mudah untuk menghilangkan sampah. Yang keenam, menggunakan produk ramah lingkungan. Salah satu cara sederhana mengurangi polusi udara adalah menggunakan green produk atau produk ramah lingkungan. Yang ketujuh, menanam pohon. Daripada membakar hutan, lebih baik kita memperbanyak menanam pohon. Pohon dapat meningkatkan kualitas udara secara langsung dan tidak langsung. 8. Tidak membakar hutan. Kebakaran hutan memang lebih sering terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir, musim kemarau, atau letusan gunung berapi. Namun, musibah ini juga bisa terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, manusia perlu mengurangi pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta pemburuan hewan menggunakan senapang api. Yang kesembilan, daur ulang sampah. Seringkali kita menganggap sampah tidak bermanfaat, padahal sampah organik dan non-organik masih bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya seperti kaleng makanan yang dapat diolah menjadi celeng atau penggungan. Sampah organik merupakan sampah sayur dan sisa makanan yang dapat diolah kembali menjadi palet ikan. Yang ke-10, memasang alat penyaring udara. Limbah asap industri atau pabrik adalah salah satu penyumbang pencemaran udara terbesar. Maka dari itu, pihak pabrik perlu memasang filter pada cerobong asap untuk menangkap debu dan membuat udara yang keluar dari cerobong lebih bersih. Contohnya, alat seperti filter udara, mengendap silikon, filter basah, atau mengendap elektrostatis. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut rusak, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh bencana alam dan oleh ulah manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kebakaran yang disebabkan oleh alam merupakan kebakaran yang tidak dapat kita hindari dan kita cegah. Kita hanya bisa mempersiapkan diri saat hal tersebut terjadi. Kebakaran yang disebabkan oleh alam yaitu petir, gunung meletus, gempa bumi, musim kemarau, dan lain-lain. Penanggulangan salah satu contoh yang kita ambil adalah gunung meletus. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan saat terjadinya letusan gunung. Yang pertama, jauhi area letusan gunung. Yang kedua, tidak berada di lembah. Yang ketiga, lindungi diri dari abu letusan gunung. Yang keempat, gunakan pakaian tertutup seperti baju dan celana panjang serta topi. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan setelah terjadinya letusan gunung, yang pertama adalah jauhi wilayah yang terkena abu vulkanik, yang kedua hindari pengendaraan mobil, ketiga bersihkan atap dan lingkungan rumah, yang keempat waspada daerah aliran sungai. Kebakaran yang disebabkan oleh ulah manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh ulah manusia terjadi tanpa disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran sering terjadi oleh faktor kelalaian manusia itu sendiri, sehingga menimbulkan banyak dampak yang pada akhirnya juga memberikan efek dampak tersebut kepada dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya.
Dari ulah manusia tersebut menyebabkan terjadinya kabut asap. Berikut hal-hal yang harus dilakukan saat bencana kabut asap. Yang pertama, tetap tinggal dalam rumah. Yang kedua, tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Ketiga, jaga kondisi udara dalam rumah. Keempat, segera periksa diri kepada dokter. Yang kelima, cukupi asupan minum air putih. Yang keenam, menggunakan masker. Yang ketujuh, cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan setelah terjadinya kebakaran hutan, yang pertama adalah melakukan reboisasi, dan yang kedua membuat peraturan dan memberikan sanksi hukum kepada si pelanggar.